Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan atau juga ibadah-ibadah yang perlu kita giatkan menjelang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan atau juga menjelang malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yaitu adalah satu malam yang lebih baik apabila seseorang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita nominalkan dalam ukuran umur manusia, maka 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. Saat ini mungkin orang jarang yang berumur sampai 83. Bahkan Nabi pernah bersabda, umur umatku itu kata Nabi antara sittin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu setiap tahun di bulan Ramadan, khususnya di puluhan terakhir daripada bulan Ramadan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil asyar", apabila masuk malam yang ke-10 terakhir daripada bulan Ramadan, min Ramadan, maka taharrau lailatul qadar. Cari-carilah kata Nabi malam kemuliaan tersebut. Jadi kita diperintahkan untuk mencari bukan dengan mencari ke sana kemari, tetapi adalah tentunya dengan beribadah. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih keutamaan, bahkan disebutkan tadi satu malam yang apabila seseorang beribadah sama dengan 1000 bulan. Nah, oleh karena itu, ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita laksanakan menjelang 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam sabda Nabi tadi, taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Atau lebih khusus lagi adalah taharraw lailatul qadr fil witri min ashril awakhiri Ramadan. Cari-carilah oleh kalian, kata Nabi, malam kemuliaan, yaitu khususnya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ibadah yang bisa kita laksanakan untuk kita giatkan pertama adalah menghidupkan malam 10 terakhir tersebut, khususnya malam-malam ganjil. Menghidupkan di sini tentunya bukan hanya dengan bergadang biasa, tetapi dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama misalnya adalah melaksanakan i'tikaf di masjid, misalnya kita bermalam mabit di masjid untuk bisa melaksanakan ibadah apa saja, misalnya zikrullah, berzikir kepada Allah, kemudian qiraatul Quran atau juga tilawatil Quran, membaca, menelaah isi Al-Quran, kemudian juga perbanyak tentunya adalah sedekah atau juga infak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas, Nabi itu adalah sebagai orang yang dermawan. Lebih lagi kata Aisyah pada saat di bulan Ramadan, seperti angin yang berhembus. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu menghadiri sholat Isya dan juga subuh berjamaah. Termasuk juga adalah sholat zuhur, asar, maghrib. Jadi semua
salat kita hendaknya melaksanakan secara berjamaah. Wabil khusus lagi adalah tadi salat isya dan juga salat subuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah menegakkan atau juga melakukan qiyamul Ramadan. Sebagaimana yang biasa kita lakukan yang disebut dengan salat tarawih. Jangan sampai kita tinggalkan di bulan Ramadan ini, lebih khusus lagi adalah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kita laksanakan berjamaah di masjid-masjid salat tarawih sampai berakhir dari pelaksanaan ibadah salat tersebut sampai imam selesai. Jangan kita meninggalkan, misalnya ketika imam belum melaksanakan witir, alasan sebagian orang kadang-kadang ingin witir di rumah nanti. Padahal dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa kata Nabi yang dia melaksanakan qiyamul Ramadan bersama dengan imam sampai selesai, berarti sampai selesai berserta dengan witirnya, maka dituliskan baginya pahala seperti sholat semalaman suntuk kata Nabi. Jadi keutamaan ini kadang-kadang terlupa gara-gara mengejar sesuatu yang dianggap ini lebih utama, padahal ternyata dengan dia mengerjakan secara berjamaah bersama dengan imam, ternyata itu lebih utama. Kemudian yang keempat adalah tidak lupa untuk mengamalkan doa di 10 hari terakhir atau di malam-malam ganjil, terutama adalah pada saat di malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kata Aisyah, doa apa yang saya panjatkan ketika di malam itu saya berada pada malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada Aisyah, hendaknya engkau membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya adalah, ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau adalah zat yang mencintai orang-orang yang memohonkan ampun kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosaku. Nah, inilah amalan-amalan yang bisa kita giatkan di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan untuk meraih yang namanya malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu sekali lagi bukan hanya didapatkan orang yang bermimpi misalnya, atau dia mendapatkan tanda-tanda yang aneh-aneh, sebagaimana mungkin ada pemahaman di sebagian masyarakat kita demikian. Padahal sebenarnya yang namanya Lailatul Qadar itu adalah berhak untuk didapatkan oleh seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia manapun, asalkan dia beribadah pada malam tersebut. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita menjelang 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan nanti. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.